Di masa akhir zaman akan ada orang-orang yang masih hidup, yang akan terangkat bersama-sama semua orang-orang percaya yang sudah mati, dan sudah dibangkitkan. Yaitu orang-orang kudus dari zaman Adam sampai masa menjelang pengangkatan. Tetapi siapakah orang-orang di akhir zaman ini, yang mempunyai kesempatan tidak mengalami kematian? Dan siapakah juga orang-orang percaya yang tidak mengalami pengangkatan? Kemah suci yang dibangun oleh Nabi Musa tidak lain merupakan kopian. Artinya adalah, kemah suci yang asli ada di sorga, di atas. Di mana Nabi Musa melihat secara langsung bentuk dan setiap ukurannya, dan meniru persis sesuai dengan apa yang sudah dilihatnya. Perhatikan ayat berikut ini. Pelataran bait suci akan direbut oleh bangsa-bangsa lain. Pelataran tidak lain adalah bagian luar bait suci. Dan hanya bagian luar yang berhasil direbut, tetapi bagian dalamnya tidak. Apakah Anda tahu fungsi-fungsi bagian dari kemah suci? Mari kita lihat kembali dua model bangunan bait suci, atau kemah suci ini. Bila bangsa-bangsa di akhir zaman akan menyerang negara Israel modern, dan jika memang ada bangunan yang dibangun di masa akhir zaman, yaitu bait suci. Mungkinkah ketika mereka sudah menguasai kota Yerusalem selama 42 bulan, tetapi tidak dapat masuk ke dalam bait suci? Mungkinkah dua bangunan yang tidak terlalu luas ini akan sulit dimasuki oleh bangsa-bangsa yang menduduki negara Israel modern? Harap diingat, pada masa perjanjian lama ketika bangsa-bangsa menduduki Yerusalem, mereka tidak hanya menguasai kota dan temboknya saja, tetapi juga bait suci mereka masuki. Itulah sebabnya sampai saat ini tabut perjanjian tidak ditemukan. Karena memang sudah disembunyikan. Agar bila Yerusalem diserang, dan musuh memasuki bait suci, tabut perjanjian tidak dapat direbut, ataupun diambil musuh seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Kemah suci, atau bait suci adalah simbol dari orang-orang percaya. Yang terdiri dari 3 bagian. Pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Bait suci bagian luar, yang disebut juga pelataran, adalah bagian di mana bangsa-bangsa akan menguasainya selama 42 bulan di masa akhir zaman. Yang berarti orang-orang percaya yang berada di area pelataran tidak akan mengalami pengangkatan. Dan di bagian manakah orang-orang percaya yang akan terangkat? Perhatikan bagian kemah suci berikut. Ini adalah pelataran, di luar kemah suci. Di dalam kemah suci terdiri dari 2 bagian, ruang maha kudus dan ruang kudus. Ruang maha kudus adalah ruangan yang mana hanya imam besar yang dapat masuk. Dan yang satunya adalah ruang kudus. Ruang di mana orang-orang kudus berada. Di masa akhir zaman, roh orang-orang percaya akan dibangunkan dari tidurnya, yaitu bangkit dari kematian. Dan orang-orang percaya yang masih hidup, sadar bahwa waktunya sudah tiba. Akan terjadi pengangkatan segera. Sayangnya tidak semua orang-orang percaya ini yang akan mengalami pengangkatan. Hanya orang-orang percaya yang berada di ruang kudus yang akan terangkat. Sementara orang-orang percaya yang berada di pelataran akan tertinggal. Karena merekalah orang-orang kudus yang terangkat di akhir zaman. Imam besar yang berada di ruang maha kudus tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tetapi, tahukah Anda apa isi dari ruang maha kudus? Tidak lain adalah tabut perjanjian Allah yang berisi semua Taurat-Taurat yang diberikan Bapa di sorga kepada Nabi Musa di Gunung Sinai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.